Oke. Kok bisa? Kenapa? Nggak bisa ya? Kak Salsabila, boleh aku bantu? Iya, Kak. Nah, sip. Itu bisa. Oke ya. Dijelaskan Ibu ya. Baik, Bu. Tuh, iya. Tadi katanya pusing kebanyakan. Ibu, ini ringkesin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ro ya. Ini yang khusus ro ya. Ro tafkhim tarkiknya. Jadi sebenarnya kalau pemahaman Ibu ya, mudah-mudahan tidak salah. Ini kan ada ro yang berada di awal atau di tengah. Nah, itu sebenarnya sih tidak ngaruh ya. Artinya tidak keluar dari itu. Nanti coba dicocokkan ya. Coba yang pertama adalah ro dibaca tafkhim atau tebal itu ketika ro berharokat fathah. Ya, ro berharokat fathah. Misalnya contohnya robbana. Nah, kalau di sini apa ini Ibu juga enggak itu. Soalnya kalau di ini satu-satu pusing juga bener emang. Ini jadi kalau enggak diteliti, pusing juga ini. Nah, misalnya apa? Nah, ini ya ro berharokat fathah ya. Nah, kayak ini atau di tengah atau di awal kan sama saja ya. Kalau yang di sini ya kan contohnya batan misalnya gitu atau aro'aita, nah, robbana sama saja kan ya. Ya. Ruziqu misalnya begitu. Nah, itu dibaca tebal. Robbana ruziqu ruziqona misalnya gitu. Ya. Kafaru, dia mau di belakang juga sama saja ya. Nah, terus yang kedua adalah ro mati sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Ya, fathah atau dhamma. Misalnya arsalna. Ya. Terus itu apa? Yursalu alaikuma atau yurzaqun. Sorry, mau minum dulu. Ya, itu sama ya. Nah, yang yang selanjutnya ya Ibu biasanya lompat. Jadi gini, ro fathah, ro yang berharokat fathah, dhamma tebal. Ro yang mati jatuh setelah harokat fathah dan dhamma adalah tebal. Berarti kan ro yang berharokat kasroh tipis, ya kan? Kebalikannya tadi. Atau ro mati yang jatuh setelah harokat kasroh adalah tipis, gitu. Kecuali, nah itu yang ditandai Ibu ada ini apa namanya panah itu ya yang ke tafkhim itu setelah ro yang berharokat kasroh itu adalah pengecualian. Makanya pengecualiannya dia harusnya dibaca tipis, tapi di situ dibaca tebal. Ya. Jadi sebelumnya ya berupa huruf apa ro yang mati jatuh setelah harokat kasroh yang sesudahnya berupa huruf isti'la. Ya, yang atau yang bertemu itu ya, itu yang bertemu ya Ibu, itu kasih itu ya. Yang bertemu dengan huruf isti'ala tidak berharokat kasroh. Ya. Yang di isti'ala itu ditulis saja itu bertemu huruf isti'ala tidak berharokat kasroh. Ya. Contohnya apa? Qirtosin. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Apa? Firqatin. Nah, falaula nafaru min kulli firqatin
Kalau nafaru min kulli firqatin ta'ifatun ya. Firqatin min kulli firqatin. Nah, itu tebal ya. Karena ketemu dengan huruf isti'la di situ. Nah, di sini tidak dijelaskan memang ininya jika huruf ro mati itu sukun berupa huruf yang berharokat kasro asliyah. Itu kan tadi kasro asliyah ya, misalnya qasin qafnya itu kasro asliyah ya. Dan sudahnya berubah huruf isti'la dan tidak berharokat kasro. Nah, kalau dua kata. Nah, kalau dua kata itu kan rata-rata satu kata semua ya. Yang di sini dua kata tidak ditulis kayaknya nih. Misalnya yang tadi itu bertemu apa huruf istilahnya tadi itu dalam satu kata, tapi di sini tidak ditulis ya. Misalnya wala tusair khoddaka. Itu kan setelah ro mati ketemu kho kan? Ya enggak? Kho-nya itu adalah huruf isti'la. Wala tusair khoddaka. Lah itu tetap dibaca tipis, bukan tusair khoddaka. Ya, karena dia dua kata ya. Ya. Ya, itu apa namanya jelaskan Ibu. Jadi kalau di situ mau ditambahin ya itu atau kalau yang di sini memang tidak ditulis ya. Jadi ditulis saja wala tusair khoddaka itu dibaca tetap dibaca tipis ya. Nah, itu karena dua kata itu. La tusair khoddaka. Oke, yang pertama tadi kan apa? Ro mati sebelumnya kasro ketemu huruf isti'la yang tidak berharokat kasro. Yang kedua ro mati ketemu sebelumnya berharokat kasro. Sebelumnya berharokat kasro. Kasronya namanya kasro aridho munfasila atau kasro aridho dulu. Ingat. Jadi kasro aridho ini tandanya ya memang tidak tidak dijelaskan situ, tandanya adalah apa? Hamzah apa? Hamzah bukan hamzah kotok tapi hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol. Jadi itu kasro aridho ya. Hamzah wasol. Nah, irji' contohnya itu irji'. Nah, itu kalau di depan itu kan tidak bisa dibaca kan? Itu karena kalau kita sambung dengan huruf yang di depannya misalnya qala rji' ya kan? Farji' kan begitu. Nah, berarti apa? Hamzahnya itu adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau disambung dengan huruf sebelumnya dia tidak dibaca. Kalau di awal kata ya kayak alhamdulillah itu kan harus dikasih harokat biar bisa dibaca. Ya. Ini kalau hamzah wasol ya. Ini makanya harus dikasih harokat. Harokatnya apa? Nah, kalau di sini ya. Ini irji' ini ya ada kaidahnya itu cuman kalau irji' irkam ya. Jadi kalau ini dilihat ya secara umum ya. Ini jimnya. Jadi kalau yang tidak paham bahasa Arab, tidak paham nahwu sorofnya, kalau yang tahu kan irji' apa? Dia fi'il amar gitu aja kan? Irkam ma'ana kan juga itu. Jadi irji' ya. Irji' itu apa namanya? Fi'il amar. Jadi ya bukan urji dong kan begitu karena sudah tahu. Ya. Kalau yang belum tahu ini apa namanya? Hamzah wasolnya ini dibaca apa sih ini gitu loh. Dibaca kasro atau doma gitu ya. Nah, ini fathah tidak ada nanti kalau itu. Jadi kalau huruf yang ketiga, ini kan berarti yang pertama ini adalah hamzah ya. Yang kedua adalah ro, yang ketiga jim. Ya. Kalau huruf yang ketiganya ini berharokat kasro, maka hamzahnya dikasih harokat kasro. Ya.
Kalau huruf yang ketiganya ini fathah, nah ini tetap kasroh juga. Jadi kalau kasroh sama fathah, jadi hamzanya dikasih harokat kasroh, ya, tidak ada harokat fathah. Tetapi kalau apa namanya huruf ketiganya itu harokat doma, nah itu dikasih harokat doma. Tapi kalau doma kan di sini kan tebal kan, berarti bukan pengecualian, maka tidak dalam bahasan di sini, ya. Nah, jadi irji' ya, irkam ma'ana. Nah ini harokatnya adalah harokat baru, makanya disebut harokat arido. Kenapa? Ya memang dia tidak bisa dibaca erji kan gitu, rekam ma'ana kan gitu, karena ini apa namanya, karena dia di depan maka harus dikasih harokat. Nah kalau farji' ya, warji' ya, farji'il basara itu kan ya bunayya rkam ma'ana. Nah tebal kalau itu. Tapi kalau dipisah ya bunay terus irkam ma'ana. Nah itu meskipun kasroh, tapi karena kasrohnya arido, karena kasrohnya baru, maka dia dibaca tebal. Paham ya? Iya, Bu. Belum? Ibu Halo. izin Masih bertanya. bingung. Waduh, ngantuk nih. Paham belum? Mau Jadi yang nanya. pertama tadi harokatnya fathah dhamma tebal. Rok mati fathah dhamma. Nah, terus apa? Rok kasro tipis. Rok mati sebelumnya kasro tipis kecuali tadi yang bertemu dengan huruf isti'la yang tidak berharokat kasro. Yang kedua Nah, kenapa jadi itu sendiri? Oke, ya, tadi huruf isti'la, yang kedua setelahnya kasro arido. Ingat kasro arido, kasro apa namanya? Kasro arido itu adalah apa? Misalnya yang tadi itu kasro ada kasro apa namanya? Kasro asliyah ya. Jadi itu pokoknya tokannya itu ada hamzah wasol gitu biar tidak ini ya. Memang di situ tidak disebutkan tapi untuk apa ya? Sebagai tanda kita gitu loh ya. Ini hanya sebagai tanda kita. Jadi ini apa sih ini kasro arido yang mana? Lah irji tadi kan apa hamzah wasol kan? Nah, terus yang kedua adalah ketiga ya pengecualiannya setelah rok mati setelah kasro arido munfasila. Nah, itu kan dikasih Ibu. Kasrohnya itu kasro arido munfasila. Kasro arido munfasila itu apa? Contohnya inir dabatum. Itu kan setelah nun yang berharokat kasro itu kan ada hamzah wasol ya. Makanya Ibu di situ kasih hamzah wasol. Inir dabatum. Kenapa disebut kasro arido munfasila? In itu kan satu huruf sendiri kan, satu kata sendiri. In sama irtabatum itu kan? Ya. In itu sendiri, irtabatum sendiri. Nah, kalau disambung, lah ini dibacanya apa? Ini irtabatum in. Itu asalnya in itu. Jadi in kan tidak bisa dibaca in irtabatum begitu. Ya, tidak bisa. Jadi huruf yang mati yang pertama ini termasuk iltiqa'us sakinaini ya. Ada dua huruf mati yang ketemu. Ini jadi nun sama ro ya. Ini nunnya, ini aslinya nunnya sukun. Ro-nya sukun. Jadi kan tidak bisa dibaca. Lah nunnya ini harus dikasih harokat. Harokatnya apa? Kasro. Ini rodabatum.
Ya, makanya ini kasronya ini kasro tidak asli. Namanya kasro arido seperti tadi itu. Munfasila karena dia dua kata. Ya, in sendiri, irtabdum sendiri. Paham belum? Ibu, mau tanya Bu, berarti yang kasroh aridohnya itu kasroh yang berada di huruf nunnya tersebut ya Bu? Ya, betul. Ya kan dia kasro baru, ya kan? Nah, ini kan biasanya itu tandanya itu yang di R-nya itu ada irutabetum itu kan ada hamzah wasolnya itu loh. Ibu itu tadi cuma sebagai tanda saja ya. Nah, ini coba ini rutabdum ini kan asalnya in, ya kan? Nah, karena mati ketemu mati tidak bisa dibaca kan? Jadi nunnya hurrika bil kasri harus dikasih rokat kasroh. Ya, ini rutabtum ya kayak apa namanya di surah Yasin alimunil ladzi itu kan gitu ya. Itu iltiqa'us sakinah ini dua huruf mati. Nah, yang ini apa namanya ketemu itu kan tidak bisa dibaca. Maka huruf mati yang pertama dikasih harokat kasro ya. Jadi ini ru'tabatum makanya kasro ini adalah aridho baru asalnya in. Munfasila karena dua kata. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah kasro asliya munfasila. Tadi kasro aridho. Ini kenapa kasro asliya? Robbirhamhuma karena asalnya memang Robbi bukan Rob ya Robbi. Nah, irhamhuma. Jadi Robbirhamhuma. Bedanya begitu saja. Jadi kasro baknya ini Robbinya ini kasro asliya. Munfasila karena dua kata ya. Karena terpisah. Paham belum? Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah ro yang mati. Sebelumnya biasanya ini akan di akhir tuh nanti dibaca ya gitu. Besok kalau ada yang kelewat ini lapor ke ibu-ibu ini ada yang itu belum gitu. Yang di situ ini kan dibuatkan ibu secara itu ringkas gitu ya. Biar gak bingung gitu. Ro mati sebelumnya berupa alif. Nah, misalnya adzaban nar. Misalnya wan nahar. Misalnya waqtilafil laili wan nahar. Nah, misalnya terus atau sebelum ro mati itu wawu mati. Ingat kan? Jadi alif tadi kalau kita balik tadi ya, itu alif kan identik dengan apa tadi? Fathah ya gitu ya. Ya kan? Wawu mati identik dengan apa? Kalau huruf mat berarti doma. Nah, tadi fathah doma dibaca tebal ya, berarti ini dibaca tebal. Gitu. Ya, untuk ingat-ingat biar gampang. Nah, ro mati sebelumnya alif atau doma maka dibaca tebal doma. Wawu mati. Ya, gitu alif atau wawu. Ya, gitu wawu mati itu dibaca tebal. Adzaban innahu alimun bidzatis sudur wa husila ma fis sudur. Ya, tebal. Tetapi kalau dia ini ke ro yang tarkik. Tetapi kalau dia sebelumnya itu iya mati. Jadi kan alif sama wawu dia tebal, ya kan? Kalau iya kan, nah ini kan identik dengan kasro kan ya. Iya mati, maka dia dibaca tipis. La khobir bil khoir. Meskipun sebelumnya iya mati itu fathah. Bil khoir tetap tipis. Ya. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Nah, itu tipis. Ya. Meskipun sebelumnya apa? Fathah, ya. Oke. Terus yang apa namanya? Selanjutnya ada ro mati.
ro mati sebelumnya fathah dan dhamma. Nah, balik lagi ya, fathah dhamma ya, ingat ya. Fathah sama dhamma. Dipisah huruf shahih. Ayo, ngerti huruf shahih enggak? Selain tadi, ada alif, ada wawu, ada ya mati tadi itu namanya huruf shahih, ya. Misalnya sod, ya itu, ya kan? Misalnya ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, sampai itu. Nah, itu pokoknya selain ya mati, selain wawu mati, itu namanya huruf shahih. Oke. Jadi huruf shahih ada ro mati. Sebelumnya, lah ini kan ro-nya mati, ini kan bisa jadi apa namanya karena kita berhenti misalnya gitu kan. Nah, ini kan biasanya kan di akhir. Nah, ini Ibu pikir tidak ada apa namanya perbedaan ya. Jadi ro mati di tengahnya huruf shahih atau ro mati jatuh setelah harokat fathah atau dhamma yang dipisah dengan huruf shahih. Ingat huruf shahih, maka huruf shahihnya itu dianggap tidak ada, dicoret huruf shahihnya di itu asarnya itu biar tahu. Di itu apa dikasih catatan sendiri di apa namanya coret. Jadi huruf shahihnya itu dianggap tidak ada. Maka tebal. Ya kan seperti kalau dianggap tidak ada berarti kan ro mati jatuh setelah harokat fathah dan dhamma dong. Sama yang pertama, ya kan? Nah, berarti wal Pelan-pelan Bu, di sini belum terlalu paham. Hah? Pelan-pelan Bu, di sini belum terlalu paham yang ada huruf Oke. shahihnya itu. Huruf shahihnya ini kalau dipisah huruf shahih ya, huruf shahih mati, maka huruf shahihnya dianggap tidak ada. Makanya dicoret tadi. Kalau huruf shahihnya dianggap tidak ada, berarti kan ro mati jatuh setelah harokat fathah dan dhamma. Apa tadi? Tebal kan? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya. Iya. Nanti huruf shahihnya dianggap tidak ada. Berarti dibacanya tebal. Wal 'asr wal fajr lafi khusr. Nah, sinnya dianggap tidak ada. Shotnya dianggap tidak ada. Jimnya dianggap tidak ada. Berarti kan kalau dianggap tidak ada, ro mati jatuh setelah harokat fathah. Seperti yang di atas tadi. Arsalna yursalu. Sama kan? Nah, oke? Paham ya? Ya. Bu, berarti kalau misalkan itu kan dianggapnya nggak ada. Cuma secara pelafalan dia tetap dibacakan nih hurufnya, Bu. Dibaca. Maksudnya itu dianggap tidak ada itu berarti bacanya itu tebal atau tipis gitu loh, biar gampangnya begitu. Okay. Kalau dianggap tidak ada berarti kan kaedahnya kembali ke awal tadi, berarti ro mati jatuh setelah harokat fathah dan dhamma dibaca tebal. Ya tetap dibaca wal 'asr. Wal 'asr kan gitu. Wal 'asr wal fajr lafi khusr. Nah, gitu. Ro-nya ini dibaca tebal atau tipis gitu. Ya. Tetap dibaca. Nah, kalau huruf shahihnya ini sebelumnya kasroh, tadi kan fathah dhamma, berarti dia dibaca tipis. Bikr, bikr, lidhi hijr. Nah, tipis, ya. Jadi kafnya sama jimnya dianggap tidak ada, jadi dibaca tipis. Kan jadi gampang tadi, fathah dhamma tebal. Ro mati sebelumnya fathah dhamma tebal. Ro kasro tipis, ro mati sebelumnya kasro tipis kecuali tadi itu. Nah, itu kecualinya harus dihafalkan tadi. Yang ro-nya itu ya, ada pengecualian itu sampai ini ya, ro ini sampai kasro asliyah munfasilah ini di itu. Dikasih apa gitu? Dikasih garis atau dikasih apa itu biar ini. Tadi lupa Ibu. Itu pengecualiannya ya. Nah, jadi kalau ro mati sebelumnya alif. Nah, gitu. Alif kan identik dengan fathah tadi kan? Sebelumnya wawu mati identik dengan dhamma. Nah, berarti tebal. Ya. Misalnya, nah, itu juga bisa dengan huruf shahih. Ya, kalau sebelumnya fathah dhamma kembali lagi ke awal. Fathah dhamma berarti tebal. Kalau sebelumnya kasroh tipis. Itu sebenarnya gampang.
Nah, gitu aja kok repot. Ya. Gampang atau gampang? Sifatnya gampang tuh. Nah, tapi harus dipahami benar. Oke ya. Paham ya? Yunita paham, Yun? Ibu mau Hmm? nanya. Kan tadi kalau yang rok mati sebelumnya Hah? wau mati itu yang rok mati sebelumnya wau mati itu, Bu. Tebal. Ini kan Nah, ditafkhim itu kan? iya itu Yunda. kan tadi identiknya sama Tebal. domah ya. Ya. Doma tadi kan apa namanya tebal kan? Nah, itu kalau Ya, iya, Bu. tebal. Kalau sebelumnya fathah Tebal gimana, Bu? juga. Kan fathah Oh, doma tebal. itu kan tebal. Oh, iya, Bu. Itu bukan sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya fathah udah di awal tadi, Bal. Sebelumnya fathah itu sebelumnya alif. Ada benar. Kalau sebelumnya fathah ya tebal. Itu mah yang di pertama itu, Win. Arsalna. Ya, yang di nomor 2 itu. Ya. Oke, sekarang tafkhim atau tarkik. Maksudnya ini bisa baca tafkhim atau tarkik. 2 ya. Nah, ainal qitr. Nah, ainal qitr. Itu boleh tebal, boleh tipis. Boleh ainal qitr. Mulku Misr. Atau boleh alaysa li mulku Misr. Boleh tipis. Nah, sekarang dijelaskan Ibu kenapa dia boleh tebal, boleh tipis. Tadi kaedahnya apa? Kan kalau dipisah huruf sahih tadi apa? Tok itu kan sebelumnya kasroh, ya enggak? Sebelumnya kasroh berarti dia harusnya tipis. Alaisa li mulku Misr. Sotnya sebelum sot itu berharokat kasroh. Tadi yang di sini ya, ini apa? Oh, ini. Berarti dia harusnya dibaca tipis. Mulku Misr harusnya 1. Tapi kenapa dia boleh dibaca tebal? Karena huruf sohihnya berupa huruf isti'la. Bo sama sod, ya. Harusnya cuma 1. Jadi dia harusnya dibaca tipis. Karena apa? Tadi kaidahnya ada rok mati jatuh salah harokat kasro dipisah dengan huruf isti'la, maka dipisah dengan huruf sohihnya dianggap tidak ada, berarti dia dibaca tipis. Kenapa boleh dibaca tebal? Karena huruf sohihnya berupa huruf isti'la, ya. Tok sama sod itu huruf isti'la, ya. Lah Bu tadi itu ini Bu, ya itu tidak ada ininya, tidak ngaruh dia mau apa isti'la mau enggak, ya kalau sebelumnya itu harokatnya fathah ya tebal, ya kan? Ya, nah, tebal. Oke, yang selanjutnya adalah firqin. Ini hanya contohnya 1 ya. Falaqa fakana kullu firqin kattaudil azim di juz 19 ya. Nah, itu boleh 2 wajah juga. Tadi boleh tebal firqin, boleh firqin, ya. Nah, itu tadi. Tadi kan yang di situ apa? Huruf isti'lahnya tidak harokat kasroh. Maka dia dibaca tebal, ya kan? Hanya dibaca tebal. Tadi pengecualian yang di sini. Rok mati sebelumnya kasroh, ya bertemu dengan huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Firqosin, rata-rata berharokat fathah semua. Jadi kan mirsod dan sebagainya itu firqotin. Nah, kalau firqin, nah ini contohnya cuma 1 ini ya. Juz 19 itu firqin ini kenapa Bu boleh 2 wajah? Nah, tadi harusnya dia dibaca tebal. Karena kaidahnya tadi pengecualian ini. Kenapa boleh dibaca tipis? Karena huruf isti'alanya berharokat kasroh. Makanya dikasih bu kasroh ini. Ya. Huruf isti'alanya berharokat kasroh. Kalau huruf isti'alanya berharokat ya tidak. Itu cuma 1 aja. Ya. Kayak kirdosin,
mirsoda, firqatin dan sebagainya ya. Oke. Ini cuman ini aja kok. Ya pokoknya tadi pahami itu. Pokoknya secara global tadi itu aja. Ingat fathah dhamma kasroh itu aja ya. Nah, selanjutnya idza yasr. Nah, ini yang di surah Al-Fajr. Wal-laili idza yasr. Itu boleh tipis, boleh tebal. Kalau nanti ditanya, itu idza yasr itu dibaca apa itu? Ya boleh tipis, boleh tebal. Roknya dibaca tebal atau tipis? Nah, boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Kenapa tebal? Tadi alasannya dipisah dengan huruf shahih yang ini. Huruf shahih dianggap tidak ada, jadi rok mati jatuh setelah harokat fathah. Idza wal-laili idza yasr. Jadi tebal. An asr. Fa asr. Ya. Nah, ini tadi begitu. Karena sebelumnya fathah, huruf shahihnya dianggap tidak ada, maka dibaca tebal. Kenapa Bu boleh dibaca tipis? Karena asalnya itu ada iya-nya di situ. Maka di bukunya Bapak ini ada kan? Di bawahnya tidak ada rosmnya nih. Ini asalnya itu idza yasri an asri fa asri. Nah, maka dia boleh dibaca tipis. Gitu ya. Maka dia boleh dibaca tipis. Oke. Terus wanuzur yang di surah Al-Qamar ya. Itu ingat bukan yang an-nuzur loh ya. Ini yang tidak ada alif lamnya. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Bukan yang an-nuzur. Kalau an-nuzur mah tidak ada iya-nya nanti ya. Ini kan asalnya wa nuzuri. Wa nuzuri. Kalau an-nuzur ya tidak ri ya. Wa nuzur itu boleh tipis, boleh tebal karena asalnya wa nuzuri. Jadi begitu. Paham ya? Paham belum? Coba nanti dicocokkan ya. Dicocokkan dengan yang di situ yang sudah dibaca tadi ada yang kurang tidak. Besok sebelum praktek Ibu ulangi lagi, Ibu jelaskan yang ini tafhim tarkik yang ini Ibu jelaskan lagi secara singkat ya. Nah, nanti baru praktek ya. Oke, ada yang bertanya? Ibu Jangan ingin bertanya. apa ndak? Sebentar ini Bu. Sebentar. Udah dah. Nih, Ibu, ini kok jika alif terletak sesudah lam, tapi ini alifnya sebelum laf'ul jalalah. Yang mana? Tadi kan udah dijelasin Ibu tadi. Yang mana? Alif ini, Bu. Nih, yang ini. Ya lam, Allah itu kan lam. Lam itu pada lafzul jalalah maksudnya. Tapi alifnya alifnya yang mana? Alifnya bukan sesudah kan Bu? Alifnya sebelum Bu. Nih. Salah tulis kali. Sebelum laf'ul jalalah kan bukan sesudah. Yang mana? Yang mana? Coba yang mana? Ini yuridullah alifnya itu kan sebelumnya laf'ul jalalah kan Bu, bukan sesudah. Aduh, Winda nggak ngerti. Jika alif terletak sesudah huruf isti'la, misalnya qola. Jika alif terletak sesudah lafzul jalalah yang tidak didahului oleh huruf berharokat kasroh, yuridullah. Jika alif terletak sesudah lafzul jalalah. Ya, sebelum ya. Harusnya ya. Apa ngitungnya ke belakang? Iya seharusnya. Itu alif terletak sesudah lam lafadz jalalah. Iya lamnya. Iya sebelum ya berarti ya. Iya Bu. Nanti coba Ibu cek lagi buka budget yang itu tuh. Tadi ya yuridullah ya. Jadi alifnya sebelum sesudah
Ibu punten, Alifnya ini sesudah alif ya Bu, ya Bu. Yang mana? Ini Bu, walau taro, ini ya-nya ini alif Bu. Ya, ya alif. Alif maksuro. Ya alif itu. Taro. Itu alif. Kalau dibaca apa namanya imala kan jadi tipis, tare begitu. Jadi kalau dibaca kan makanya tidak dibaca imala. Kalau tarilla kan gitu. Kalau dibaca imala itunya tipis, lamnya apa namanya lafzul jalalahnya. Tapi kalau tidak dibaca imala dia tebal. Walau taro misalnya apa ini? Napata taro ya. Nah, dia dibaca tebal ya, tarollah. Oke? Ini dia ngitungnya mundur kali ya. Ibu juga nggak lihat tadi. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada berarti kita tutup ya. Besok ini dibaca, dicocokkan, ada yang kelewat tidak? Yang dijelaskan Ibu itu sama yang di buku ya. Nah, nanti ini Hanifah, ini kan ya nanti ada yang kelewat nggak? Misalnya gitu. Ya. Iya, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ini sudah lewat ya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Oh iya tadi Hamidah ini ya, apa namanya absennya ya? Ibu sampai enggak itu tadi. Ntar di itu fotoin ininya ya. Udah lewat ya udah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Ya, Sampai Bu. ketemu depan, mudah-mudahan sehat semua. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.